Oke, halo teman-teman. Jadi kembali lagi di channel aku ya. Jadi video kali ini kita akan latihan, kita akan belajar React ya, terutama di bagian props dan juga state-nya. Jadi kita akan latihan membuat komponen yang reusable ya, bisa digunakan kembali dan juga kirim-kirim props ya antar komponen. Oke, di sini kita udah punya um, desainnya ya. Jadi kita punya header, lalu ada button toggle tema, dan juga ada 4 kart, mana di dalam kartnya itu masing-masing berbeda kontennya ya. Yang pertama ada profil pengguna, lalu ada counter, ada color picture, dan juga forum into do list ya. Oke, langsung saja ya. Silakan buat project kalian. Di sini kita pakai fit ya. Caranya kalian coba buka Google Chrome kalian, lalu cari yang fit.dev, get started aja, lalu copy ini ya. Ini tuh untuk membuat project fit ya. Kalau sudah, silakan kalian ikuti langkah selanjutnya, yaitu buat project kayak biasa ya. Oke, kalau sudah seperti ini, di sini aku sudah hapus beberapa file yang gak dipakai ya, seperti app.css, lalu di index.css-nya kita hapuskan semuanya. Lalu di app.jsx kita biarin seperti ini aja. Lalu untuk CSS-nya kita pakai Tailwind nih. Tailwind ya. Silakan ke Tailwind yang docs, lalu ke installation, lalu ke using fit ya. Lalu copy ini. Kalau udah di copy, silakan buka terminal di project kalian, lalu jalankan ya. Kalau sudah, kayak biasa ya, ikuti di sini, lalu di index.css-nya kalian tambahkan yang ini aja nih. Yang ini cukup segini aja. Oke, lanjut aja ngoding ya. Di sini kita buat header dulu nih, header ya. Mungkin kita bisa buat satu folder di sini, namanya komponen kayak gini. Lalu di dalamnya kita buat file header.jsx. Oke, lalu cons header oke, salah satu. Berarti kalau di sini kan cuman beda, setiap part itu punya header ya. Mungkin kita bisa di propsnya ini kita kasih title ya. Kita minta detail, lalu ukurannya juga nih, karena ukurannya beda-beda size. Nah kayak gini, di sini kita taruh titelnya nih, titel kayak gitu. Maka di kelas name-nya kita pakai yang kurung kayak gini, lalu dalamnya kita kasih backtip ya. Lalu berarti di sini size-nya nih, size. Lalu kita mungkin teks, bukan teks ya, bold font ya, sorry, bold kayak gini. Lalu mungkin margin button ya. Nah, kita export default si header-nya. Lalu di sini kita panggil di sini ya, apa tadi, header kayak ini. Kita minta size-nya berarti yang pertama mungkin yang header page ya, teks 2 Excel aja ya. Lalu satu lagi nih, yaitu title. Oh my god, jangan di luar ya, sorry. Oke, titelnya belajar. Dan stage.
Kalau sudah kayak gini, tutup dan coba kita lihat hasilnya. Oke, oke ya. Oke, nggak apa-apa, biarin. Itu karena kenapa kok langsung hitam? Karena aku udah tambahin ini ya di sini. Oke, ini ya. Kalau gitu aku hapus saja dulu supaya sama ya dengan kalian. Lalu kita bisa lihat hasilnya kayak gini ya. Oke, karena udah kayak gini, kita buat satu lagi nih, apa namanya, buttonnya ya, toggle itunya buttonnya. Udah, kita buat komponen baru lagi, namanya nama filenya toggle, misal toggle theme ya, .jsx. Lalu cons return, di sini button ya. Oke. Nah, isinya kalau kita lihat di sini kan kita punya teks ini ya. Misal katakanlah ini kan temanya dark ya, berarti toggle-nya mau ke terang, berarti ganti ke terang. Maka kita butuh satu variabel ya. Maka kita bisa buat di app.jsx satu ini ya, variabel namanya theme. Kita pakai use state ya, set theme, lalu use state. Nah, defaultnya kita kasih dark. Lalu di toggle sini coba kita export dulu default sheet. Oke, maka kita minta si timnya nih. Maka di sini panggilnya kayak toggle yang ini, kita minta timnya, lalu kita tutup. Oke, sekarang di sini kita bisa atur aja nih isinya. Misalnya isinya apa nih, kalau timnya itu sama dengan dark kayak gini, misal di sini misal kita ganti tema. Oke, ini kita ganti ke misal dark, berarti ke terang ya enggak. Kalau dia ternyata light, maka kita mau ke gelap. Oke, misal kalau kita lihat di sini dia jadi terang karena isi di app.jsx-nya itu defaultnya adalah dark gitu. Oke, selanjutnya mungkin kita kasih ini ya, kasih apa namanya, kita kasih dinamis ya. Ya, kasih dinamis. Pertama mungkin kita bisa ke ini ya, kita ke sini, kita cari scroll ke bawah yang dark mode. Kita baca dokumentasi aja ya. Oke, di dark mode ini kita bisa scroll yang bagian ini, yang toggling dark mode manual ya, copy ini. Lalu kita ke VS Code lagi di index.css, kita tambahkan kayak gini. Lalu kita coba lihat lagi di sini, katanya bentar yang ini ya, sorry ya, yang ini sorry. Oke, yang ini ya. Oke, yang ini. Oke, lalu di sini katanya di HTML-nya kasih yang ini. Lalu oke.
yang ini. Karena kenapa begini? Kenapa pakai yang ini ya? Aku jelasin dulu ya kenapa gitu. Karena misalnya temanya ini kan ini BG Grey kayak gini kan tema gelap ya. Kan tidak mungkin kita setiap komponen kita kasih ternary di sini. Iya enggak? Kita kasih ternary temanya gelap maka BG-nya ini kan tidak mungkin setiap komponen kayak gitu ya kan ribet nanti ya. Maka si Telu ini dia kasih cara nih yaitu tinggal tambahkan aja dark kayak gini lalu BG-nya apa gitu. Oke, lalu kita mungkin ke sini HTML kita taruh di body aja ya. Apa namanya lupa aku. Data copy aja deh. Kita copy aja ya. Programmer copy apa yang disukai programmer, copy paste. Iya. Oke, di sini kita kasih kelas apa ya? Defaultnya mungkin kita kasih BG ini ya, BG white aja, lalu teks gray 200 masa 800 ya. Lalu kalau misalnya dia dark, ternyata dia dark, maka BG-nya dia kita kasih gray 800 katakanlah. Sama kalau dia dark bisa kasih teks 200 saja. 200 teks gray 200. Oke. Kan di sini dark ya. Maka di sini jadi dark. Gitu. Lihat teksnya dia kayak gini. Oke, selanjutnya mungkin kita oke. Selanjutnya mungkin kita kasih style dulu ya di sini. Oke. Class name misalnya kita kasih apa ya, tunggu padding X nya 4 bisa P nya 2 atasnya ya, lalu margin button mungkin 6 juga, lalu kita kasih bentar ya, ada ribut. Kita kasih rounded aja, rounded. Lalu kursor pointer, lalu mungkin itu aja ya. Sama darknya nih yang tadi, misal kalau dia dark ternyata dia dark, BG-nya gray ya. BG kita mungkin kita kasih gray si 700 saja, lalu bisa dark lagi, atur teksnya mungkin kita kasih gray lagi deh, gray 200. Coba ini bisa di enter kalau nggak salah. Oke. Lalu yang biasa aja kali nggak usah ya karena udah diatur di tadi di badinya. Oke, gini aja, coba kita lihat di sini. Siap, udah asik tuh. Oke, gitu ya. Mungkin kita bisa ini dulu ya, font bold aja kali. Sip. Oke, nah sini selanjutnya kita perlu kasih ini, kita kasih aksi nih. Maka kita ke sini ya, ke app lagi, kita kasih aksi.
Untuk kasih aksinya kita bisa buat function ya. Di sini misal const misal toggle theme kayak gini, lalu kita bisa pakai arrow function aja kayak gini. Lalu apa nih, yaitu set ya, ya enggak, set theme-nya saat kita klik nanti set theme-nya jadi apa nih gitu ya, mudah kan harusnya. Kita perlu cek dulu nih si anunya, apa namanya, si timnya. Bisa langsung kayak gini, kayak gini, misal dia dark, kita mau di apa, salah, sorry ya, aku salah. Kayak gini kita mau apa nih, kalau dia ternyata dark maka kita like, ya enggak, kalau ternyata dia like kita mau dark tuh. Biasanya enggak kayak gini. Biasanya di dokumentasi itu kayak kayak gini gitu. Kita pakai yang kayak gini ya. Misal sama aja sih, tim kita pakai arrow kayak gini, lalu kita biasanya pasti di sininya kayak gini. Ini sama aja ya. Oke. Lalu kita bisa kasih di sini, yaitu misal on toggle theme sama dengan si toggle theme. Lalu kita tangkap lagi nih di toggle theme-nya, kita buat satu lagi yaitu on toggle theme. Lalu kita di sini kasih on click. Oops. On click. Apa di sini? On toggle theme. Berarti sekarang ininya udah bakal ganti-ganti nih. Kalau misalnya kita di sini lagi tuh, ya kan? Oke, coba lagi. Sekarang kita perlu kasih atur nih. Yang kita perlu kasih atur kan kita ininya ya, ganti ininya kan, data timnya jadi like gitu. Misalnya ini aku ganti jadi like kayak gini, apa yang terjadi di tampilannya? Di sini jadi putih nih, ya kan? Waduh, iya dong. Maka oh oke. Ternyata di sini kita perlu tambahin satu lagi nih, yaitu BG defaultnya. BG misalnya gray aja ya, gray 200. Oh my god, mungkin 200, jangan 200 ya. BG gray 50 aja. Lalu teksnya karena dia agak putih berarti gray. Mungkin di sini 800. Siap. Ganti ke terang, ganti ke gelap, ganti ke terang, ganti ke gelap. Siap. Oke. Kembali ke sini, berarti kita pas kita klik kayak gini, yang ini kita perlu gimana ya caranya? Oke. Kita bisa pakai saat komponen ini di render pertama kali, kita perlu lakukan yang namanya, kita ambil nih. Gimana ya caranya? Bentar. Kita kembali ke sini. Kita baca dokumentasi dulu ya. Sorry ya, nyontek.
Di sini local storage. Oke, bentar, local storage. Load when teams based on like on headnya nih. Ntar kayak gini, pasti gini, lalu kita remove kalau misalnya kita mau nggak pakai. Bentar ya, kayaknya ini agak oke. Berarti katanya pas kita ngerendel kita bisa pakai use effect kayak gini, dimana kalau di sini kita lihat use effect ini dia membuat callback. Berarti kita bisa buat kayak gini aja dulu. Kayak gitu. Gini kali ya, iya nggak sih? Lalu kita buat variabel di sini, misal save it kayak gini. Local storage, berarti di local storage ini katanya ada get. Oke. Oops, biarin. Di sini misal kita ke apa namanya deh, application kali, local storage dark mode. Nah ini nih ada nih. Oke, ada di dark mode. Bentar ya, kayaknya ada yang aneh. Nah di local storage itu ada key, ada value. Nah bentar, kita akan buat key theme, lalu value-nya apa nih, bisa dark bisa light gitu. Jadi kita kembali dulu ke VS Code ya. Berarti kita mungkin cek dulu nih, apakah di local storage kita punya yang key-nya theme. Kalau ada, kita bakal ganti aja nih yang di dalam tag body tadi, yang atributnya data theme gitu kali. Local storage dot get item mungkin, lalu kita cari yang key-nya theme. Kalau misalnya dia ada, berarti save ya udah, kita set timnya si timnya, iya enggak sih, si timnya itu si Safet. Lalu kita ganti juga nih dokumen kayak JavaScript biasa ya, dokumen dot body, lalu dot set atribut kayak gini. Lalu atribut apa ini, si data tim kalau nggak salah ya, data tim tadi namanya ya, si save. Oke, kayak gitu. Lalu di sini jangan lupa ada yang sini, artinya kita ini itu akan dijalankan sekali doang gitu. Oke, ini harusnya udah bekerja ya. Kalau misalnya kita coba ke sini, lalu ini elemen di body, di sini live. Sorry ya. Bentar. Berarti kita ke HTML dulu, kita perbaiki kata-katanya. Ini sorry. Kenapa live di sini? Oke, udah benar. Pas kita ganti nih. Oke. Ternyata memang belum ada gitu. Oke, lanjut. Karena emang nggak ada, ini nggak dijalan gitu. Emang nggak ada. Sebenarnya emang nggak ada. Kan dicek nggak ada nih. Ternyata ada, ya udah nggak ada. Oke, kita lanjut di yang satunya lagi. Mungkin kita bisa buat satu lagi ya, use effect. Nah ini dijalanin, misalnya kita ambil si atributnya tadi yang ada di body, nanti kita simpan di variabel kita, yaitu di theme ini. Ya udah, kita buat aja nih dokumen
dokumen dot body dot apa di sini, set atribut di data. Jangan sampai typo ya. Kita set dia nih si tim. Ya enggak, gini enggak sih? Jangan sampai salah ketik kita. Oke, time local storage dot apa nih, kita set langsung set buat aja local storage. Nah, dengan key-nya adalah tim, lalu tim, ya kan di sini tadi nggak ada nih, misal di sini kan belum ada, ya udah jalankan yang ini lagi nih, tapi ada tapinya, ini akan selalu dijalankan saat timnya berubah gitu. Berarti kalau timnya berubah ke dark, ya udah ini jalan lagi nih, ke light, ya udah jalan lagi nih, iya kan? Coba di sini tuh, ini jadi dark. Pas aku klik lagi light, gelo, keren banget ya dong. Oke, udah nih toggle-nya. Aduh, kok lama banget ya. Udah ya, tapi toggle-nya udah toggle-nya udah. Tapi kalau misalnya nih kita lihat di sini, sebenarnya ini coba kita ganti ke sini. Oke, ini sebenarnya nggak masalah ya. Kok nggak masalah, karena kita kan isi kart di bawah gitu. Ya enggak sih? Iyalah. Oke, sekarang ininya udah, sekarang kita buat kartnya nih. Yang mana yang mudah nih? Kita coba kerja satu aja dulu ya. Nanti kita lanjut di part 2 ya, part 2. Oke. Bentar ya. Oke. Kita buat kart ya, komponen baru namanya kart. Ini file namanya kart.jsx. Kayak gitu. Nah, isinya kita bisa buat gimana ya, kita pakai function biasa aja ya. Kita coba kayak gini. Nah, di sini kita di structuring lagi. Kita butuh tim enggak sih? Kita butuh tim enggak? Taruh yang kita butuh tim enggak? Enggak ya, karena kita nggak pakai timnya di sini. Ya enggak? Ya enggak, karena sudah global tadi. Kalau misalnya mau kasih kelas kan kita tinggal kasih drag titik 2 tadi ya. Gak usah lagi ternary di dalam kelas. Oke, berarti tinggal kita buat children di sini. Artinya, bentar ya, aku selesaikan dulu ini. Deh. Kasihkan nih. Oke. Jangan lupa kita ekspor save. Nah, di sini kita bisa buat div ya. Type mulu. Oke, berarti bentar. Di sini kan isinya beda-beda nih. Ada profil pengguna, ada counter, berarti kartnya aja nih yang kita pakai. Iya, kartnya aja. Maka kalau kartnya aja kita pakai, di sini yang berubah-ubah cuman children-nya gitu. Jadi kita buat tag card, isi tag cardnya itu
si childrennya ini. Jadi pas kita panggil di app itu kita panggilnya gimana panggilnya ya, aku lupa juga. Nah, nggak niat ini pak. Oke. Bentar kita lihat di desainnya dulu. Ini ada ini 2 baris. Berarti awalnya emang 2 baris pas Oke, kita pakai ini aja, grid ya. Bentar, kita pakai grid di sini. Berarti kita bungkus dulu ke div. Pertama kita panggil cardnya. Nah, kayak gini. Isinya apa nih? Berarti isinya si children tadi, yaitu isinya misal user profile ya. Misal kita buat lagi komponen baru namanya user profile.csx, lalu kita bisa cons user profile yang tadi, yang kalau gue pakai function deklarasi nggak apa-apa ya, nggak ada bedanya kok, nggak ada. Seperti default. Oke, kayak gini. Berarti misal di sini hai. Bentar aku kepikiran buat ini sih. Bentar aku kayaknya nih kita perlu ini apa namanya, kita di user profile-nya kita butuh apa dulu nih? Ini kan, oke ini kan, iya kan? Berarti apa tadi? Kita butuh header ya. Kita panggil aja nih si header. Bukan ini, header yang ini ya. Ada size kalau nggak salah tadi. Mungkin di sini kita kasih teks XL, lalu detailnya user pengguna ya. User pengguna, profile pengguna. Sip, coba kayak gini aja dulu. Lalu di app.js kita panggil aja nih si user profile. Jadi ya kita buat tag gitu, cuman isinya di dalamnya beda-beda gitu. Sama aja nih kita buat div tapi isinya berbeda-beda. Gitulah konsepnya. Paham lah konsepnya kayak gitu. Coba kita lihat. Enggak error. Oh error bang. Ntar. Ini apa nih errornya? Di sini coba kita lihat. Oke, itu mungkin karena kita belum import. Iyalah. Oh iya, kita belum import. Sorry. Bentar. Apa yang salah? Kira-kira? Kira-kira apa yang salah nih? Ayo guys. Aku tanya kami kan nggak tahu, Bu. Bentar ya. Ini children, lalu children ini bisa kita isi children lagi ya. Aku mikir bentar kita tanya dulu teman kita ya. Harusnya nggak ada yang salah ya. Harusnya nggak ada yang salah.
Iya enggak, harusnya enggak ada yang salah. Siap, iya benar tuh, enggak ada yang salah. Bentar ya, emang apa yang salah sih? Div card-nya kenapa? Card is not defined. Card is not defined. Kita boleh import cardnya kah? Benar belum weh? Belum heh. Sip. Wah, ada nama pengguna nih. Gila. Udah, sekarang di sini ada data-data nih, berarti kita perlu buat data ya. Di sini di atas aja kita buat di bawah sini. Cons misalnya user buat objek aja. Misal di sini kita destructuring aja. Destructuring itu artinya petakan ya. Misal di sini ada nama, apalagi ya? Nama, mungkin satunya itu job aja satunya ya. Job, lalu join, satu lagi avatar. Job, join, avatar. Udah di sini. Ini tergantung bagaimana kalian kayak coding kalian gitu. Saya user aja ya. Oke, nanti kepanjangan. Nama apa nih? Misal nama aku aja ya. Pangeran, gila. Lalu job so apa tadi? React aja. React Dev aja. Oke, React Dev. Oke, gila. Lalu satu lagi nih, yaitu join. Joinnya dua lagi maksudku. 2025. Satu lagi avatar. Gambarnya mungkin kita ambil gambar sini aja ya. Si aset slash aset slash apa nih? React ya. Harusnya foto kalian ya. React dot yes. Ya udah, kita kirim ke sini atau ke sini? Kemana nih? Ke sini atau ke sini? Di card kan nggak pakai usernya kan? Dia nggak pakai ininya nih, si user di sini nggak pakai. Yang pakai itu anaknya, si children. Ya udah, kita kirimnya ke sini. User sama dengan kita bisa titik-titik user ini. Saya tahu bisa nggak bisa. Aku lupa begituan. Temen aja user. Save. Ini kenapa nih? Oh, karena di sini iser, sorry. Berarti yang tadi bisa dong. Enggak. Gimana sih caranya? Oke, nanti ada waktunya. Ya udah, sekarang berarti yang di user profile kita tinggal tangkap aja. Kita bisa di structuring di sini kayak nama. Itu bisa ya. Setahu biasa, silakan coba ya. Silakan kalian coba. Nah, di sini tapi sebelum itu di kartu ini kita kasih style dulu ya. Supaya agak kelihatan cakep gitulah. Misalnya padding untuk sisi-sisinya kita kasih mungkin 4 aja, lalu rounded gitu nggak sih? Jangan ya, terlalu tinggi aja. Lalu kita ya dark tadi guys. Jika dia dark, kita kasih BG gray 700. Lalu satunya lagi BG default nih.
Ya emang defaultnya kita tadi apa, terserah ya, kita kasih gray ini aja ya. Jangan terserah dong, 100. Harusnya ini udah agak cakep dikit tuh, cakep dikit aja, dikit aja, dikit dikit aja. Oke, kembali di profile ini ya udah dikit lagi ya, bentar ya, sabar. Mungkin di sini kita bisa buatin aja nih kayak yang ada di gambar sini, yaitu ada div div yang justify center, iya enggak sih? Iya enggak sih, aku lupa juga nih. Atau jangan justify aja ya, jangan, nggak usah, kita kasih item center aja. Oh sorry ya, aku kurang jago. Untuk image src-nya kita taruh apa nih? Oke, ini salah apa ya kira-kira, karena apa nih? Karena setiap komponen itu harus mengembalikan satu aja. Kita bisa kasih fragment aja kayak gini, lalu kita paste di sini yang tadi. Kita atur dulu. Sebenarnya ada extension yang buat atur-atur gini ya, aku lupa apa namanya. Dan juga aku kayak, oh iya, user dot boom apa tadi tuh kan nggak dikasih ini suggestion, apa tadi, nama kali, nama avatar ya. Udah gini aja, HLT mungkin HLT-nya kita kasih, ya kasih cakep lah. Kalau misalnya gambar nggak ada, avatar untuk apa nih, user dot nama, gila iya nggak, kita kasih style dikit ya. Class name mungkin w nya width-nya 16, height-nya juga 16. Lalu kita rounded-nya full, rounded, tulisannya rounded, takut salah tuh, full. Oke, dartnya melingkar ya, margin right 4 aja. Lalu di bawah image kita kasih satu lagi nih. Bentar, kan dia ke kiri, berarti bentar, kita kasih class name, mungkin kita kasih flex aja supaya dia flex item center ya, iya enggak, iya kan. Lalu kita buat div untuk data-data dirinya. Lu nggak usah kasih style apa-apa di sini, mungkin apa di sini, user dot nama, ya enggak sih, iya. Lalu mungkin kita kasih sekalian ya, pas tadi diam, bentar mana sih, oke, font aja ya. Waduh, capek. Aduh, mending copy nggak sih, job. Jangan sampai aneh apa namanya typo gitu. Bergabung apa tadi, bergabung sicap ya. Bentar, coba nih kayak gini, user dot join up kayak gitu, ya kan. Ntar ini p-nya dia agak besar, ini agak kecil, berarti class name text sm.
Oke, iya iya enggak, kan default itu 16 ya, iya enggak sih, iya enggak sih. Boh gila, apa tuh namanya, tanya error nih. Kita konsol lagi, ya kita kayak konsol-konsol gitu. Apa katanya, avatar, user avatar, berarti jangan sampai kita salah semua nih. Bentar, ops, kita belum tangkap. Ya ketahuan deh salahnya apa ini ya. Pantas, pantas. Bentar, kalau kita misalnya kita titik kayak gini, suggestion ada nggak? Nggak ada ya. Ya kalau pakai TypeScript nanti enak, enak gituannya. Oke, ah mirip, gila. Oke 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 oke, ada deskripsi juga, tapi deskripsinya dipakai beberapa komponen. Ya udah, kita pakai deskripsi buat komponen baru namanya, hmm, namanya itu deskripsi aja ya, deskripsi .csx. Lalu misal kita deskripsi, apa di sini kira-kira, p p div aja ya. Bentar, oh ini jangan objek ya, sorry ini udah salah ya. Sip. Oke oke, kita butuh satu aja nih, misal p aja ya di sini. Oke, p berarti kita butuh teksnya. Iya benar, teks. Ya udah, kita taruh sini teksnya nih, misal lorem. Ntar ya, kita copy aja nih si loremnya. Bentar, aku copy aja dulu loremnya. Yes, gila, jenius enggak sih? Kelas, perlu kelas nggak? Itali gimana sih itali, kayak gini nggak sih? Ntar aku nggak tahu. eh Sumpah gua nggak tahu gimana caranya. Nggak usah pokoknya kita belajar props ya, intinya kita belajar props di sini. Teks sm aja, lalu kita di profile user kita panggil aja nih di sini si deskripsi dengan teksnya. Ups, bah gila. Ya udah, kita ke sini lagi, dan apa yang salah kira-kira? Bentar, kita ke konsol lagi nih, user profile, deskripsi. Tuh kan kita nggak import juga. Lupa. Membuatku cinta dari, gila gila, terlalu kepanjangan. Ya udah, kita hapus aja sebagian, atau kasih italik ya kalau kalian tahu cara italik. Sebenarnya cara langsung aja kasih style ini ya, style CSS di tagnya. Mungkin kita kasih margin, jangan margin,
margin top aja ya. Cinta tuh si, oh gila mirip. Oke. Mungkin mungkin ini item center ada justify nggak sih? Nah, semakin nggak mirip. Ah, tadi sudah mirip ya. Ya emang ya kan dibuat gimana sih? Oke, paham kan? Misalnya kita buat tag card di mana isinya kita bebas mengisikan bisa komponen lain. Kayak gitulah maksudnya children kayak tadi. Kalau misalnya di sini aku buat satu lagi nih, maka di sini bakal ada dua gitu. Tuh, pas aku misalnya kayak gini. Oke, di sini kan kita belum atur ya stylenya. Ya, belum. Untuk stylenya tadi aku bilang ini ya, grid, lalu sini kita grid call satu, lalu mungkin sini ms atau md, grid call. Ntar kalau salah kalian. Ntar kalau salah, ntar kita lihat. Oke, 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 oke. Oh, kurang jago. ms itu buat ini apa namanya, ms itu buat itu, iya buat teks. Setahu aku buat teks ya. Bentar, bentar. Apa bedanya ms sama md? Ah, bedanya kayak gini cara pakainya. Oke. Di sini kita kasih gap, kasih agak jauh. Ceng. Nah, sekarang itu apa yang kita lakukan? Oke, teksnya nggak kayak gini ya teksnya. Ya udah, kita tinggal kasih style tambahin aja nih. Tadi kan kita ubah ini ya. Di sini nggak user profile. Kok sama aja sih? Kok sama aja manual kita gitu kan? Ah, white nggak? White aja ya. Kok gini sih? Ntar kok gini sih? Kok gini ya? Ntar kita kasih sini aja ya. Gak apa-apa. Ntar aku semakin ini pusing aku. Kok gini ya? Ntar berarti kalau misalnya kita di sini semakin salah dong. Iya nggak? Ini harusnya dark. Kok dark sih? Gray 800. Bentar. Pasti dia dark.
Tadi udah benar ya? Apa sih? Aduh, tadi harusnya dari ininya, dari badinya, iya nggak sih? Atau gimana? Atau gimana tuh? Loh, kok sama aja? Misal satunya yang like. Ntar berarti yang kita uji coba di sini ya. Oke, yang like text gray grid 800. Oke, satunya oke, gila. Oke, oke. Kita belajar lah, namanya juga belajar ya nggak sih? Harusnya di sini nggak perlu gini, nggak perlu gimana. Kita ya udah tambahin di sini aja ya. Ini mah sama aja kasih terlaris. Sorry ya. eh Teks. Iya, ini mah cuman akal-akalan dulu. Ntar yang ini kan ada banyak tuh. Lalu kita X saat dia like gray 800. Ini enggak sih? Nah, nah. Lanjut enggak sih? Lanjut enggak? Aduh, udah lama tapi udah ya. Part 2. Tadi yang kemarin yang nanya tentang ini apa togel-togel kayak gini. Oh, ininya hilang. Hilang. Udah kayak bentar, kok bisa hilang? Oh, ini ya. Bentar. Ini kebalik nggak sih? Kebalik. Dark 200. Ini yang jadi saat bentar kok hilang? Bentar. Pas dark teksnya jadi 200. Pas biasa aja teksnya jadi 800. Harusnya oke nggak sih? Atau aku yang salah? Ini dark, dia white. Pas terang harusnya tetap loh. Ada kebingungan kode nih di bagian sini. Bentar ini 200. Bentar ya. Bentar. Sekarang ininya nggak berubah nih. Harusnya ini kita udah bener ini. Yang salah itu adalah BG si cardnya yang ada di sini. Ya udah kita kasih dark kayak gini. Lalu dark defaultnya di BG gray 200. Lalu dark teksnya jadi gray 200. Ya, saat default teksnya jadi 800. Dan coba kita lihat. Siap. Oke lah.
Jadi yang selanjutnya itu kan tinggal kita buat komponen lain ini. Misal komponen namanya counter. Sudah kita buat counter. Jadi sebenarnya Kartini kayak kita buat tag ya, mirip-mirip kita buat tag kayak tag div gitu. Yang bisa diisi apa aja nih, bisa tag p atau tag ul gitu. Kan sama aja kan konsepnya, cuman beda kita buat kok tag baru gitu. Gitu. Atau mungkin katakanlah kita buat button tapi isinya beda. Ya udah kita bisa buat children kayak tadi tapi isinya beda gitu. Berarti nanti misal kita buat tombol gini, tombol kayak gini. Nah, tapi isinya di sini misal aku mau isi dia plus. Ya udah ini tambah. Nah, ini tuh children nih. Berarti kita bisa buat komponen tombol ini yang nanti jadi kurang. Iya, sama aja kita buat kayak kita buat tag gitu. Oke. Oke, untuk sekarang ya itu dulu, nanti kita lanjut ya, lanjut kita buat ini kayaknya kita satu kali video aja ya. Ya iya, yang tadi itu pengenalan guys. Oke, terima kasih telah menonton ya, semoga paham. Oke, makasih 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 dan dah. Satu lagi ini lupa, satu lagi lupa, yang ini yang local storage ini sebenarnya apaan. Jadi local storage itu apaan? Jadi local storage itu fungsinya dia itu menaruh data awal ya, data kita di dalam browser yang ada di inspect tadi ya. Di sini di coba ke sini cari aplikasi, lalu di storage nih. Nah, di situ ada key namanya theme, value-nya dark. Nah, nanti apa maksudnya? Nah, misalnya kita refresh, di sini nggak berubah nih. Kalau misalnya kita nggak pakai ini tadi local storage, nanti ke defaultnya yaitu misalnya defaultnya tadi white, ya udah dia berubah jadi white kecuali kita ubah lagi nih di sini gitu, di situ gitu. Apakah ada ya di sini yang pakai dark dark gituan? Bentar ya, nggak ada ya. Oh ini nih ada nih. Oke ya, coba kita inspect. Harusnya dia pakai juga nih di aplikasi atau jangan-jangan dia ini apalagi apa namanya disembunyikan. Oke, disembunyikan, sorry ya nggak bisa. Kok bisa? Oh ada nih, bentar. Nah ini nih namanya dia itu fit team appearance ya. Bentar. Oh ini kita ganti ke responsif. Lalu mana tadi kok hilang? Oh ini, lihat dia jadi auto, ke sini jadi like. Jadi ya gitu sama nih. Kalau misalnya ke sini kita refresh, dia tetap like, dia tetap like. Iya, dia tetap like. Ini bisa ubah enggak sih? Nggak bisa. Dan misalnya di sini kita ganti, dia jadi auto, dan ini tuh gak akan berubah sampai kita mengubahnya sendiri. Nah gitu maksudnya, fungsinya gitu. Oke, sekian ya, udah itu dong. Udah, terima kasih setelah mendengarin dan